Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jam Dini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian rakyat Benteng di Benteng hari ini. Nah, edisi Selasa 5 Oktober 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Untuk berita utama hari ini mengenai jembatan yang nyaris ambruk. Nah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah, Samsul Bahri SPDMM, akhirnya angkat bicara terkait dengan nyarisnya ambruk jembatan yang senilai 3,57 miliar rupiah di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang. Kepada RBT, Samsul mengklaim nyaris ambruknya jembatan itu terjadi akibat terjangan banjir yang membuat perancah jembatan bagian tengah lepas. Samsul menuturkan jika hal tersebut masih dalam tanggung jawab PT Karangnio sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Adapun kontrak sebelumnya berakhir pada bulan lalu, kemudian dilakukan perpanjangan kurang lebih 50 hari ke depan. Terpisah Waka 1 DPRD Bengkulu Tengah Peri Haryadi Esos meminta agar pengerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, di samping itu perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi hal yang sama. Dari berita jembatan kita ke berita mengenai vaksin. 65.197 warga divaksin. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi, vaksinasi untuk warga berumur 12 tahun ke atas terus digalakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan data per kemarin, jumlah warga yang sudah vaksin mencapai 65.197 orang dengan rincian sebanyak 41.708 orang atau 44,52% vaksin tahap 1. Kemudian 23.489 orang atau 25,71% vaksin tahap kedua. Sementara total target vaksinasi mencapai 89.672 orang. Kepala Dinas Kesehatan Benteng, Nurse Gusti Miniati SKP MH, mengatakan jika masyarakat Bengkulu Tengah yang melakukan vaksinasi terus mengalami peningkatan. Nah, diantaranya untuk masyarakat masing-masing itu 17.911 orang, petugas publik 8.552 orang, SDM kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan 893 orang, lansia 7.420 orang, remaja 7.825 orang. Gusti menuturkan peran meningkatnya vaksinasi bagi masyarakat tidak hanya tugas dinas kesehatan semata, namun seluruh stakeholder dan masyarakat di Bengkulu Tengah. Terbukti selama ini baik Polri, TNI maupun Kejari telah berperan aktif dalam mendukung vaksinasi. Sementara itu, saat ini jumlah kasus COVID-19 di Benteng mencapai 919 orang positif COVID-19, 883 orang sembuh, 2 orang isolasi, 34 orang meninggal dunia, dan 166 suspek. Dari halaman utama kita ke halaman edukasi. SMP Negeri 9 Benteng gunakan ANBK semi online. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di SMA Negeri 9 Kabupaten Bengkulu Tengah mulai berlangsung kemarin. Nah, pelaksanaan 2 hari ini melibatkan 50 pelajar dan dewan guru dengan menggunakan ANBK semi online. Kepala SMP Negeri 9 Benteng Leni Hernianti SPD ini mengatakan ANBK semi online tak seperti ANBK online yang memerlukan koneksi internet stabil dengan bandwidth cukup tinggi. ANBK semi online hanya memerlukan bandwidth minimal 1 Mbps. Nah, Leni menjelaskan adapun jenis asesmen yang diikuti pelajar yakni tes mengukur literasi membaca dan numerasi hingga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk SLB wajib dikerjakan oleh kepala sekolah dan guru. Dari edukasi kita ke halaman liputan 11 RBT, wajib KTP 83.606 orang, realisasi perekaman 99,8%. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah mengklaim perekaman KTP elektronik mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meningkatnya permintaan perekaman KTP terlihat dari pencapaian
capaian hingga saat ini yang sudah hampir mencapai 100%. Dari jumlah wajib KTP yang mencapai 83.606 orang, untuk perekaman sudah mencapai 99,8% atau sekitar 83.438 orang. Sehingga dengan data tersebut yang belum melakukan perekaman data tersisa 168 orang lagi. Peningkatan permintaan perekaman dihubungkan dengan agenda Pilkada serentak November mendatang, di mana angka perekaman bagi pemula atau yang baru berusia 17 tahun mengalami lonjakan. Sebagaimana halnya disampaikan Kadis Dukcapil Benteng, Ayatul Muhtadin Esa. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi 5 Oktober 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi, seperti biasa Gemini menyarankan untuk berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Yang belum follow media sosial kami, silahkan follow dulu dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan jangan lupa untuk mendukung kanal YouTube kami, di like, share ke semua media sosial yang kami ada, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama membantunya. Saya Jadi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.